Berani nggak? Saya udah nggak peduli setan, Pak Haji. Saya bilang gitu. Saya tidak peduli setan. Saya tidak peduli, saya bilang. Mau jin, iblis pun saya akan hadapin, saya bilang. Nah, ini termasuknya pesugihan nggak sih Om? Nah, yang kalau dibilang pesugihan, kalau buat saya ya, Iya. kategorinya bukan pesugihan, tapi menyekutukan Allah lah sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin Mantap. seram. Oke nih Sob, kali ini gue sudah kedatangan seorang narasumber yang memiliki cerita pengalamannya yang bener-bener bisa dibilang nih banyak banget yang bisa diambil pelajarannya nih. Ia sempat melakukan sesuatu hal yang bisa dibilang menyekutukan Allah nih. Penasaran dengan siapa narasumbernya? Langsung aja kita sapa. Selamat malam Om Adi. Selamat malam. Om, terima kasih nih Om. Siap. Udah jauh-jauh mau hadir ke studio obrolan tengah malam ini dan mau membagikan sebuah kisah pengalamannya nih. Siap. Om, ini kenapa semuanya itu bisa terjadi Om? Ya, seperti saya bilang, ya mungkin ini adalah bagian dari sebuah perjalanan hidup. Perjalanan hidup yang mana penuh makna, Oke. penuh arti, dan penuh pendewasaan diri gimana kita menyingkapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Oke. Wah ini kacau juga sih nih ya. Yap. Maksudnya kok bisa-bisanya Om sampai ingin melakukan hal seperti itu? Ya kalau buat saya sih mungkin ini balasan ya. Makanya kalau saya selalu berpesan kepada anak saya atau keluarga saya bilang, jika orang tua sudah berpesan, nggak ada salahnya kalau kita mendengarkan, karena pepatahnya orang terjaman dahulu. Ucapan orang tua adalah ucapannya Tuhan atau ucapannya Allah. Iya benar. Oke, Itu aja. mungkin ditahan dulu nih Om Siap. untuk cerita ini. Nah, buat kalian semua nih yang penasaran sama ceritanya Om Adi kali ini, kalian bisa tonton dan simak video ini sampai habis. Buat kalian juga nih, jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari obrolan tengah malam. Jangan lupa juga klik tombol hype-nya. Buat kalian juga yang ingin menjadi narasumber di obrolan tengah malam, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di bawah sini nih. Om, sudah siap? Yap. Obrolan tengah malam? Gitu. 2001 itu saya ibaratnya tuh sempat mau mendaftar kuliah. Daftar kuliah, saya sebelum mendaftar di satu tempat lain, saya coba mau kuliah dulu. Nah di pendaftaran kuliah itu saya kan berkenalan lah sama seorang perempuan. Nah ya itulah akhirnya jadi jalinan pacaran bahasanya. Oke. 2003 itu saya melaksanakan saya nih mau coba minta nikah sama orang tua, tapi karena orang tua tahu status dia adalah janda, perbedaan usia pun agak lebih tinggi gitu loh. Nah, sedangkan pacar saya sebut dulu saya bilang calon istri saya itu dulu dia pernah bekerja di sebuah maskapai penerbangan luar negeri. Ya udah saking itu singkat ceritanya saya minta izin lah dari restu. Tidak direstui lah. Saya tidak direstui dengan alasan itu satu perbedaan inilah ya udah. Berbeda tapi tetap saya melaksakan untuk tetap nikah. 2003 sampai 2005 lahir saya punya anak. Lahirlah anak saya laki-laki. Ya kan, ya di 2003 2004 itu saya sudah punya semuanya. Artinya kehidupan saya mapan lah. Mencukupilah saya, rumah punya, terus walaupun ada jatah dari orang tua saya dikasih tanah kosong ya, kita bangun, terus sampai buka usaha kos-kosan, terus dan ditambah lagi saya juga buka usaha jual kendaraan second, itu ya udah. Di 2003 itu ibaratnya saya di 2005 itu saya sudah punya semuanya lah, ya udah itu anak saya lahir di 2005.
Sejak anak saya lahir itu sudah mulai ada gesek-gesekan. Biasa kan? Nah, gesekan antar dalam rumah tangga wajar dong kalau jika ada saya cemburu atau dia cemburu gitu kan. Cuman saya tidak pernah tipe laki-laki yang tidak pernah mau menunjukkan kalau saya cemburu. Saya lebih baik melihat kejadian langsung jika saya tinggal ambil keputusan kan gitu. Oke. 2006 makin banyak tingkahnya. 2007 pas awal tahun 2007 itu dia tertangkap basah sama saya. Maksudnya? Tertangkap basah, dia ada pacaran dengan laki-laki, menjalin satu hubungan lah dengan laki-laki lain. Yang mana laki-laki tersebut itu adalah mantan dia Yang dahulu, seorang teknisi di maskapai penerbangan yang sama. Dia berkeluarga negaraan Jerman. Dia tertangkap basah. Itu kejadiannya itu yang paling saya mangkal itu di Desember 2006 tanggal 27 Desember 2006. Dari kantor tuh mau ada seminar katanya di daerah Jawa Barat. Kita konvoy. Karena berangkat langsung dari kantor kan, pikir saya telepon. Saya tanya, saya ada yang bantu-bantu di rumah, saya tanya, Fenty, Dewi gimana? Saya bilang, nggak ada. Bilangnya pamit mau ke daerah Purwakarta. Oke. Nah, di situ. Memang sebelum saya berangkat itu 2:30 dari kantor. Dari kantor langsung, jadi kita mau konvoy lah, touring lah, naik motor gitu kan. Dia sudah minta pamit. Dia sudah pamit telepon ke saya, dia mau ke Purwakarta, bilangnya mau ketemu omahnya di Purwakarta. Ya udah, dia pamitnya sama saya mau bawa mobil satu yang di tempat usaha saya. Ya, saya bilang ya udah bawa, hati-hati saya bilang. Ya berangkatlah dia. Nggak tahu, saya jam 3. Jadi karena kita naik motor sampai di sekitar di daerah depan Taman Safari itu Ciawi, di daerah depan itu ada satu rumah makan yang lumayan besar lah di daerah depan pintu masuk Taman Safari itu. Seberangnya itu kan ada ya rumah makan dan juga ada penginapan di situ. Iya. Ya kan? Kita lagi break. Saya karena udah naik motor namanya dari jam 3 kan agak lelah lah, saya berhenti dulu deh. Gitu loh. Di situ teman saya ada yang melihat. Itu bukan di mobil lu, kata dia. Ah, yang bener. Sini. Ada. Ya, oh iya, kok plat nomornya? Ya kan, saya tanyalah sama yang kerja di tempat usaha jual beli mobil saya kan. Cok, ya om, Mbak Dewi bawa mobil yang mana? Yang ini om, blablabla, ya kan. Wah bener kan, pikir saya. Di situ saya tanya sama tukang parkir. Bang punten, saya mau nanya, ini mobil ini yang bawa siapa ya? Katanya, itu pak orang perempuan, kurus, agak nggak tinggi, nggak pendek katanya. Pokoknya lumayan lah tinggi katanya. Gimana sih kamu? Saya bilang nggak tinggi, nggak pendek. Nah, saya bilang ya, tapi lumayan tinggi. Gimana sih? Ya pokoknya gelis lah katanya. Rambutnya agak pirang katanya. Udah saya masuklah ke resepsionis di sebuah restoran itu. Saya tanya, Mbak, tadi ada tamu dengan ciri-ciri ini atau saya kasih lihat lah fotonya. Oh iya, ke belakang Pak, tadi daftar penginapan. Gitu loh, udah dari situ. Biasanya bagi laki-laki kan biasanya antara cemburu, antara emosi kadang-kadang sudah ada ya. Tapi saya tidak mau orang yang tidak mau berpikir negatif dulu, pikir saya sebelum saya lihat. Udahlah. Sebelum itu teman saya mengingatkan waktu itu, dia bilang, Bang, koordinasi dulu sama petugas security di sini, jangan sampai kita salah. Ini nanti, ya dia bilang, ya kita ikutin prosedurnya, kita temuin dulu manajemennya kita ini, Pak, kita mau ke kamar, kalau nggak salah kamar 17. Ada apa ya Pak keperluannya? Saya bilang, oh enggak, saya mau ketemu aja bisa nggak Pak, tolong dampingi. Saya minta didampingi sama security, bahkan sama manajer penginapan tersebut. Dampingin lah, diketok lah pintu tersebut. Yang ngetok bukan saya, dari pihak manajemen sana sama security. Itu diketuk, ya yang keluar orang Jerman itu.
posisinya orang Jerman itu sudah, maaf, dia cuman pakai celana, ya bukan celana dalam sih ya, jatuhnya celana yang buat untuk daleman. Oh, ya kayak celana ya? kayak celana itu. Cuma pakai itu tapi sudah tidak pakai baju. Saya buka pintu, dia pakai ngomong bahasa Inggris, saya cuma dengarkan aja. Karena berhubung saya sebut ya namanya Rap Helmut ini kenal saya. Pada saat dia buka, security buka sama manajer dari buka, ya saya memang ada di samping security. Itu loh, sama manajer itu bertiga kan. Teman saya dari belakang udah narik baju saya. Kontrol emosi. Oh enggak, saya bilang. Saya nggak bakal emosi. Saya nggak bakal emosi, enggak. Tenang aja, tenang, saya bilang. Udah, ya coba ditenangkan lah. Sama manajer sama security. Saya bilang kalau saya mau emosi, saya mau main kasar, saya tidak peduli, saya nggak sepandang kalian, saya bilang. Selesai ini, saya bilang. Saya semua, saya bilang. Saya bukan orang bodoh, saya bilang. Justru itu saya menghargai kalian. Makanya saya bawa kalian untuk mendampingi saya. Nah, pas ada suara itu, si istri saya ini keluar datang nemuin ke pintu, di situ dia amprok sama saya. Sudah, saya di situ udah, ini sudah bukti yang paling otentik dah. Iya. Satu kata cuma saya bilang, saya tidak mau ribut, saya tidak mau ada suatu kejadian di sini. Saya cuma minta kamu pulang. Ya, kita selesaikan nanti di Jakarta. Saya bilang. Sudah, saya pamit sama manajer hotel itu, sama penginapan tersebut, sama security, saya pamit, saya bilang terima kasih, udah ngedampingin, kita lanjut. Terus itu udah campur aduk lah udah. Ya, teman saya tuh yang 3 motor kan di depan. Ini yang teman paling akrab saya tuh, si Chandra ini udah ngedampingin saya terus kan. Jujur saya memang waktu itu pada saat itu saya bawa sangkur gitu kan, karena kita mau ada seminar ini kan memang saya bawa. Itu saya udah emosi, wah segala macam, pelatihan pun lagi seminar itu saya udah nggak konsen lah. Artinya dia terlalu telepon minta maaf lah apalah, saya bilang sudah, saya tidak mau dihubungin, sudah. Dan pada saat itu 28 itu hari Minggu sore kalau nggak salah itu, ya saya pulang sampai di Jakarta lah. Chandra itu tetap mendampingin saya terus sampai gitu. Bang, kontrol. Enggak ada, gue nggak mau ribut. Gue tidak mau ribut. Karena apa, Cek? Gue bilang, gue sadar diri, ini adalah karena gue ngelawan orang tua gue deh. Saya bilang itu aja. Apa yang keluar dari mulutnya orang tua itu memang 100% benar, Cek. Saya bilang gitu. Jadi jangan pernah lah. Ya udah, gue bisa ya, gue tinggal pulang, gue pulang nih katanya. Ya udah, pulang lah. Itu malam tahun baru itu saya cuma bilang, saya tidak mau ribut. Saya tidak mau melanjutkan rumah tangga ini. Yang sekarang saya lihat ada cuma satu anak, si Joe. Saya bilang gitu kan. Jadi ya sudah. Saya tidak mau ribut. Nanti hasilnya mau seperti apa, ya kita lihat nanti. Selama dari awal tahun baru itu, saya berumah tangga itu karena kebetulan rumah saya 2 lantai. Dia di bawah, saya nempatin rumah di atas. Selama hampir 1 tahun itu kita tuh udah masing-masing gitu. Jadi udah bisa ranjang dong. Ya bahasanya kasarnya bisa ranjang. Oke. Itulah. Sebelumnya dia itu tinggal bukan di daerah lingkungan keluarga saya yang bikin sakitnya. Jadi saya tidak menunjukkan bahwa rumah tangga saya itu tidak baik-baik gitu loh. Karena itu sekarang dia tinggal di lingkungan keluarga saya. Tadinya dia di Ciganjur di daerah Jalan Kemenyan. Rumahnya dijual, dia belilah tanah untuk menambah tanah yang dikasih sama bapak saya bikin rumah. Jadi kita punya waktu itu rumah saya luasnya 217 meter. Saya dikasih 100 meter, dia beli 100 meter. Kita bangunlah itu rumah jadi satu. Itulah makanya dibilang awal dari keributan yang sampai puncak itu ya harta gono gini lah dia ribut. Udah, jika cerita di 2008 itu kalau nggak salah bulan September atau November, saya gugat cerai. Karena tinggal gampang kan ya waktu itu kita gugat cerai kan, udah akhirnya putus lah. November itu dia naikin gugatan lagi. Naikkan gugatan harta gono gini. Udah saya udah, terserah lah. Ini kalau saya kan ingin bertahan, apa yang kita punya janganlah dijual. Kalau emang mau pisah, udah pisah. Kita tidak ada ikatan silaturahmi lagi. Masing-masing. Tapi kalau harta kan artinya masih bisa turun untuk anak-anak kita nanti. Iya benar. Iya nggak? Jadi untuk celengan dia. Nah kebetulan waktu itu saya punya 2 aset ya Mas. Yang satu
buat tempat tinggal kita, yang satu untuk kos-kosan gitu loh. Nah saya bertahan itu yang bentuk kos-kosan, yang hasil dari bapak saya dan hasil dia. Saya tidak mau dijual lah artinya. Berjalannya waktu sampailah ketemu di akhir 2014. Dari 2008, 10 itu di jalannya udah panjang lah. Hak asuh anak, itu pengadilan, itu jalan panjang itu, saya yang dihina-hina apa segala macam. Di 2010 itu, terakhir itu di 2010-2011 itu puncaknya mungkin dia. Saya keluar dari rumah, artinya saya seorang laki, tuh palu sudah diketok. Jadi saya lebih baik saya keluar, lebih baik lu di rumah sama anak. Iya. Dah, waktu itu anak masih belum ada perebutan hak asuh anak lah, belum ada. Masih tarafnya ke harta gono gini dulu awalnya. Udah. Di 2010 itu karena saya ribut sama tetangga tuh nggak pernah didengar ya, nggak pernah ada ketahuan kita ribut, tahunya rumah tangga kita baik-baik aja. Ada tetangga saya namanya Bu Sari, telepon saya jam 1:30 malam, 11:30 lah kalau nggak salah. Bilang, "Di, lu lagi ribut sama istri lu. Kenapa?" "Tuh anak lu dibuang tuh di depan pintu gerbang," katanya. Dibuang? Dibuang. Artinya dia tidak mau ngurusin anak saya. Bawa nih anak lu, tentunya. Sama pakaian di depan pintu gerbang garasi rumah. Jam 11 malam bayangin, anak baru usia sekitar hampir 3 tahunan lah. Masih kecil loh. Itu pakaian tuh taruh kardus, kayak kucing, anak kucing. Iya. Dia ambil lah sama Bu Sari ini digendong. Ya. Saya kebetulan waktu itu lagi di Kelapa Gading, lagi ada tuh kerjaan di sana kan. Dari jam 11:30 sampai jam 11:30 itu saya naik motor udah sakit, udah gak mikir apa-apa, saya mikir anak. Udah. Sampai saya ambil anak saya. Anjing, di situ rasa wah anjing bangsat lu, saya bilang udah maki-maki lah. Saya ketok pintu gak dikasih, oke. Buka. Saya bingung dong, saya nggak punya tempat, mau kemana, mau ke orang tua malu walaupun di situ kan gitu loh. Kalau saya udah ngelawan sama dia atau ini, wah udahlah. Akhirnya ya mungkin karena rasa seorang ibu ya, kasih sayang ibu itu nggak ada putusnya, dia cuma satu bilang, udah Pondok Gede, aku tinggal sana. Ibu ada satu rumah yang inilah. Akhirnya itu jam 1:30 saya bawa itu anak saya Mas, saya bungkus pakai jaket. Saya pakai motor Tiger waktu itu, cuma saya bungkus pakai jaket. Anak saya itu di dalamnya itu saya bungkus pakai jaket, dia kan dingin, kasihan anak masih begitu. Akhir yang dimenangkan pengadilan adalah karena saya punya bukti-bukti dan saksi-saksi tentang perselingkuhannya dia, bahwa dia tidak layak menjadi orang tua tunggal dari anak saya, jatuhlah anak asuh itu ke saya. Di situ ya udah ambil katanya. Ya udah. Naik lagi lah 2014. Itu besar-besarnya itu Mas. Harta gono gini. Saya yang dari punya semuanya sampai benar-benar habis. Saya dari pengadilan itu, rumah saya jatuh ke tangan dia karena dia kuat ya Mas. Dari keuangan finansial, keluarga ya high lah. Di 2014-15 itu saya ketemu lah, ngobrol sama si Alfon nih teman saya. Emang ya teman dari udah lama ya, namanya dia bujang, hidup sendiri, gak ada ini. 2015-16 lah pokoknya dia antara tahun itulah, udah merasa masa pahit lah buat saya. Situ dia memperkenalkan saya sama namanya Pak Haji Dani, Pak Dani. Orang Betawi asli lah di daerah sana. Ngobrol, saya sering tukar pikiran. Dari situlah awal mulanya saya jadi kenal yang dunia hal yang mistis. Klinik lah ya? Iya, klinik lah. Dari yang mulai ngejar uang Brazil, bambu buntet, petuk, bambu buntek tuh ada lagi namanya bambu buntek gitu ya. Kalau bambu buntek itu kegunaannya jadi taruh di atas pintu, kalau ada orang nagih utang tuh bawaannya nggak ketemu ya rumah. Gitu. Itu memang karismanya bambu buntet itu namanya. Bambu buntet. Gitu loh. Bambunya dia tidak ada lubang di tengahnya. Bambu tapi bambu ada ruasnya, tapi dia nggak ada lubang di tengahnya. Kalau bambu kan ada lubang, kalau dia nggak ada. Kalau petuk itu kan dia selalu dengan mata yang berlawanan. Kalau buntet itu nggak ada lubang, full dia kayak gitu semua. Saya sampai ke daerah Garut, ke Limbangan itu untuk mendapatkan batu itu. Cuman karena saya sudah dikejar-kejar utang. Belum yang utang sama bank, belum utang yang sama rekan bisnis kan gitu loh. Belum yang nitipin mobil juga kan.
Udah tuh, udah saya bertapa. Awal cerita tuh saya coba jalanin dulu ritual ambil bambu buntek gitu di daerah Limbangan Garut sana lah. Itu ya udahlah, akhirnya alhamdulillah dapat. Situ bisa saya bawa pulang tuh Iya. bambu itu. Ini fungsinya begini-begini di, nggak boleh begini-begini. Taruh di atas pintu katanya. Caranya Mbak bungkus pakai kain kafan katanya. Belikan minyaknya, waktu itu saya dibelikan minyak Javaron, saya belikan. Itu nyari uangnya pun udah apa aja udah saya lakukan gitu. Udah kasih minyak, taruh di atas pintu. Ya alhamdulillah memang sama itu orang mau nyari nagih saya itu nggak pernah dapat. Padahal saya di depan orangnya. Beneran tuh? Iya, padahal saya ada di depan orang, saya bukain pintu. Tapi saya nggak boleh lewat dari batas pintu itu gitu loh. Oh. Saya bukakan pintu. Iya. Orangnya depan mau nyari Pak Adi. Oh saya bilang, dia panggil saya tuh kayak orang macam mau manggil Pak Adi gitu. Jadi kayak orang bingung sendiri. Iya. Kayak sirap ya gitu ya? Nggak ngerti lah kalau saya bilang. Kalau saya bilang sih kayak bikin kayak orang linglung. Jadi ujung-ujungnya, ngapain ya? Pulang. Padahal saya bukain pintu itu. Itu loh, saya bukain pintu itu. Udah. Dari pencinta horor legendaris, datang kisah nyata yang paling menyeramkan. Sebuah keluarga dan sesuatu yang tak pernah ingin mereka temui. The Conjuring Last Ride. Ed dan Lauren Warren siap berhadapan dengan roh jahat yang siap menghancurkan segalanya. Dari semua film kengerian itu bisa kalian tonton di aplikasi Lock. Selain The Conjuring Last Ride, aplikasi Lock ini juga punya ribuan film trending. Mulai dari drama Korea, short, TV barat, anime, film, dan pastinya horor. Kualitasnya yang pasti sangat HD. Kalian juga bisa tonton di handphone, di TV maupun di laptop. Tonton sekarang di aplikasi Lock dengan kualitas HD. Download di Play Store ataupun di App Store. Dari situ udah kan banyak udah sampai stres dah. Datanglah surat dari satu bank penagihan dalam jangka waktu sekian juga tidak ada pembayaran, akan ada begini. Saya kan begini kan ibu saya punya riwayat penyakit jantung lah. Inilah segala macam udahlah. Di situ saya konsultasi lagi sama Pak, gimana Pak? Udah ikut gua. Sampai saya melaksanakan ritual jualan sate burung gagak. Ritual? Jual sate burung gagak. Oke. Melakukan ya? Saya melakukan. Oke. Saya melakukan. Saya sebut tempat pemakamannya, keramatnya. Perlu. Boleh. Di TPU Jagakarsa, Kampung Kandang. Oke. Itu ada keramat. Itu tempatnya memang. Iya. Udah tahu kan dari sana. Saya tahu. Masih bukit. Dari situ saya suruh cari burung gagak. Ya alhamdulillah ya kawan-kawannya Pak Dan ini mensupport saya lah. Ya, aku pengen tahu nyali lu gitu dia. Udah, saya nyari. Saya bikin sate itu, saya burung gagak saya potong. Sore habis asar. Saya bersihin. Udah itu kita ritualin lah. Oh ya ritualnya saya nggak ngerti urusannya Pak Dani dan kawan-kawannya. Tuh, tusukin hanya jadi 10 tusuk. Dari 1 ekor. Dari 10 tusuk. 10 tusuk kasat matanya manusia hanya 10, tapi di alam mereka 100 tusuk itu. Iya. Karena saya sempat melakukan transaksi jual beli satenya sama gaib. Om sendiri yang melakukan? Saya sendiri. Transaksi. Oke. Transaksi. Yang mana uang hasil penjualan itu saya bisa buat bayar untuk ke bank. Asli. Maksudnya gimana nih Om? Jadi saya dikasih arahan sama Pak Dani ini, yuk coba, dia tuh padahal mau ngetes nyali saya. Karena beberapa rekanannya Pak Dani ini selalu untuk melakukan ritual itu pada gagal. Berani nggak? Saya udah nggak peduli setan Pak Ji. Saya bilang gitu. Saya tidak peduli setan. Saya tidak peduli saya bilang. Mau jin iblis pun saya akan hadapin saya bilang. Dalam keadaan seperti ini saya tidak mikir yang lain lagi sih. Yang awal saya sudah nggak saya pikirin gitu kan. Yeah. Udah, besok Jumat Kliwon pas gitu ya. Udah. Saya jualan itu kan. Abis Isa, saya bawa pikulan.
Saya pikulan, bawa pikulan, kayak layaknya orang jualan sate. Tapi dari situ saya pikul dari habis sisa dulu kan, karena memang waktu itu tempatnya masih sepi, ya kan, hanya orang juga lewat situ udah mikir-mikir kan, wilayahnya tahu kan lah ya, tempatnya. Jam 10 saya bawa meja, saya gelar meja, di situ udah mulai ada lah tuh suara-suara kayak macam aktivitas orang yang ada wiri. Oh itu ada tukang sate gitu, sampai anak kecil, mak di sate. Itu suara-suara itu udah mulai ada. Ya mulailah jam 11, 11 setengah 12, menjelang tengah malam. Syaratnya adalah lu dagang jangan pakai baju. Saya tanya mulut, bugil saya. Enggak sama sekali. Enggak ada, bugil. Busana sekalipun. Enggak ada, bugil saya. Bugil saya jualan. Justru karena bugilnya itu loh yang mereka gaib bisa lihat saya jadinya kan gitu. Atau saya bisa berinteraksi sama mereka gitu loh. Oke. Ya, udah. Hanya 10 tusuk sate. Setiap yang beli itu, Pak Dani selalu bilang, 1:10. Ya, jadi kalau ada yang beli transaksi turun nih. Yang awal pertama dia beli adalah anak genderuwo, kalau saya bilang anak genderuwo. Kenapa bisa dibilang anak genderuwo? Ya karena bentuknya anak kecil, tapi bulunya lebat, bercaling, matanya merah, baunya bau amis nanah baunya, turun dari pohon yang tempat saya gelar meja itu, turun. Di situ saya cuma satu pikir saya, jika memang ini setan, kalau gua pukul ada wujudnya, tapi kan saya pikir nggak mungkin saya pukul, kan nggak boleh, kan gitu kan, gua lagi transaksi nih, udahlah. Pikir saya, emang ini setan udah dalam hati saya gitu aja kan. Cuman dia ngasih uang. Padahal Pak Dani bilang 100.000, uang 100.000 kalau yang dikasihkan sama mereka, atau 1 lembar daun adalah 100.000. Kalau daunnya kuning 100.000, kalau daunnya hijau itu 50.000. Dia bilang kalau 2 lo kasih 10 itu berarti 1 tusuk. Itu udah, setiap yang turun datang itu bawa 1 lembar daun kuning. Ya saya bakarin dong tuh, 1 tusuk. Sebelum itu kan biar ada penarik ya, kita layaknya orang dagangnya gimana sih, tukang sate baru buka, kita bakar dulu dong biar ada bau-baunya nyebar ke lingkungan. Ya tapi ya itu darahnya kita bakar di arang itu. Itu udah, yang pocong datang, uangnya kurang, coba. Kayak macam transaksi biasa. Uangnya kurang. Iya itu dia. Pergi. Datang yang kuntilanak turun, yang saya sudah tidak pikir apa-apa, udah ada yang bawa 2 lembar daun itu. Saya yang ingat itu yang paling serem itu ada nenek-nenek, nenek-nenek bawa 5 lembar daun. Ya berarti kan kalau itu berarti hampir 50 tusuk dong. Ya, gitu warna loh. apa tuh? Warnanya kuning, 5 lembar daun, gitu loh. Yang transaksi mereka kan pengkalinya itu 110 gitu loh kan, gitu loh. Di situ sedangkan satu itu sisa hanya tinggal kalau itu 3 lah, paling 30 tusuk. Itu marah-marah. Dia marah-marah ngancem, saya pengen makan sate udah lama nih, gak ada jual sate. Pokoknya marah lah macam orang biasa gitu loh. Iya. Ya memang gak ada sih, mau gimana nek, udah. Akhirnya ya tetap saya bakarin 3 tusuk itu kan buat di dalam mereka 30 tusuk lah ya mas ya, 30 tusuk udah. Ya itu ditinggal lah. 5 lembar daun itu tetap ditinggal. Nah, udah habis sekitar 1:30 lah itu udah habis dagangan saya kan, masih banyak yang mau di dalam, udah habis. Kalau sudah habis matiin arangnya itu. Matiinnya gimana pada nih, saya bilang gitu kan. Ya terserah mau pakai apa, katanya kalau emang ini sih kalau kata Pak Dani, kalau lu berani diinjek baraknya, kalau nggak berani ya lu bawa keluar atau bawa balik pulang lagi tapi dalam keadaan mati. Gimana caranya itu arang itu harus mati, karena itulah dari pusat ritualnya mereka mungkin. Saya juga nggak ngerti. Itu saya injek nggak berasa panas, saya bingung arang itu. Udahlah dilalah lah, mati penting udah habis karena udah habis uang itu. Saya bungkus uang itu dari kolong bawah meja, saya bungkus plastik sampai di rumah. Uang itu cuma ada 8 lembar mas, 8 artinya 8 daun lah ya. Pangkaliannya 10. Ya, 8 lembar pangkaliannya 10. Saya bawa pulang uang itu ada sekitar 8 juta sampai 10 juta.
8 jutaan lah. 1:10 gitu aja. Satu lembar. Berarti kan 1 juta. Ya ada 8. Jadi kan ada 8 juta saya bilang. Nah itulah yang saya pakai buat bayar untuk angsuran bank hari itu. Itu di situ saya udah alhamdulillah udah tutup dulu, bayar keperluan lu, niat lu kan melakukan ini adalah untuk menutup urusan bank, nggak boleh saya pakai kemana-mana itu, bahkan untuk makan aja nggak boleh. Jadi pure murni saya masukin ke bank itu, saya bayar, diterima. Diterima itu mas, demi Allah itu diterima itu. Nah, jalanlah 2 bulan 3 bulan ya kan, ya singkat ceritanya sampai iya kemana lagi ya, saya bilang waduh udah bingung saya itu, udah kasih waktu 6 bulan. 6 bulan ini harus selesai lah, gimana caranya, udah bingung itu. Yang transaksi toke mas, dulu zaman itu lagi booming-boomingnya toke ya, seberat sekian gram itu dihargain sekian puluh juta ya. Itu sempet tuh saya tergiur juga itu, ada temannya Pak Dani namanya Pak Jarot, saya masih ingat itu, almarhum juga sekarang udah orangnya. Dia kebetulan punya pembeli dari Singapura. Pembeli dari Singapura, dia mencari toke ke Indonesia karena ada temannya Pak orang Mr. Lim ini sempat transaksi toke dengan salah satu ada anggota TNI lah ya. Dia pulang waktu itu, pulang dari hutan tuh, penugasan di hutan Borneo. Dia bawa pulang toke hutan, memang itu toke asli. Jadi dia orang itu ngubungin Pak Jarot, tolong dong cariin toke di sini. Udah, ya datanglah ke Pak Dani, ngobrol-ngobrol, ada yang punya toke kak gini. Udah saya ngobrol-ngobrol, awalnya ngobrol biasa aja. Di situ ada Alfon, ada Pak Dani, ada Pak Jarot. Alfon narik saya, ada di temen gue kayaknya ada kemarin, dia punya toke gede banget katanya di Lampung, cuma mau nggak ke Lampung katanya. Wah, nggak tahu dah. Sampaikan ke Pak Dani. Disampaikan lah dari Pak Dani ke Pak Jarot. Oh tuh, benar tuh toke. Benar Pak Ji katanya. Oh, ini. Yang mau beli bener nggak? Iya bener katanya. Udah. Saya tanya si Alfon, bener nggak Fon? Ya lu ngomong dia ke Pak Dani. Pak, ya Alfon ini ngobrol sama Pak Dani. Bener Pak Dani, gini. Tapi syaratnya begini. Mau jadi atau nggak jadi kita harus ada tanda jadi. Untuk melihat toke aja 10 juta katanya. Menyanggupi lah nih orang Singapura, sudah teleponan itu. Udah hampir 2 mingguan datanglah orang Singapura tersebut. Ingin melakukan transaksi toke tersebut. Udah, akhirnya Sabtu itu, Jumat sore itu saya berangkat. Entah tanggalnya saya udah lupa ya, tanggal berapa atau berapa ya. Berangkatlah kita ke Lampung. Bawa mobil. Ya udah saya nggak jalanlah kita sampai Lampung malam. Ya memang jam 11 malam ya mas. Jam setengah 10 itu pagi kita udah capek banget, tidur istirahat. Setengah 10 kita datang ke rumah si pemilik. Namanya si Fulan lah ya, saya nggak sebutkan. Orang itu kayak macam centeng lah yang dulu ya, centeng kayak ini. Oh emang terlihat kayak maksudnya, yang jual aja preman ini be, gitu kan. Lihat aja. Dia buka gerbang pintu itu. Logika pak. Di mana-mana toke ada nggak yang main di air? Toke main di air? Logika lah. Kita pakai logika ya, logika dulu nih. Ada nggak toke yang main di air mbak? Pernah nggak ada yang? Nggak ada sih. Hah? Nggak ada. Toke hidupnya di mana? Toke itu di dinding atau di atap-atap. Betul kan? Tapi ini pada saat gerbang dibuka, itu toke ada lagi. Jadi di rumah Pak yang si Fulan ini, toke itu ada di dalam sangkar, buatan sangkar kawat. Iya. Itu ada kobakan kecil, kolom kecil, tidak ada segitu. Lagi berendam. Toke. Berendam. Nah, enak juga ya. Iya. Itu warna toke udah jadi. Sampai Pak Alim tuh bilang, wih, berapa kilo? Hampir 6 kilo kata yang punya, kata si Fulan. Wah, dia udah senang lah, karena mungkin dibuat bisnis di Singapura lebih harganya lebih inilah ya. Iya. Saya nggak tahu. Senang lah. Dilalahnya saya sama Pak Dani, bukan Pak Dani ya, si Jarot, supir, ditarik sama Abi.
Abi, bentar, gua dulu. Saya nggak tahu Abi itu ambil sirih raja yang merah besar-besar tuh, yang warnanya merah. Sirih ada ya, daun sirih yang warnanya merah. Itu ada dari kantongnya tuh. Nggak tahu saya ngambil dari mana atau memang dia sudah membawa bekal itu ya, saya nggak tahu. Kasihlah saya 2. Saya, Pak Jarod, driver. Kita dikasih 2 lembar. Baca selawat, syahadat 3 kali, kulhu sekali. Usapin di mata kalian satu-satu. Udah, saya bacain, terus saya baca syahadat. Barang masuk lagi kita. Astagfirullahaladzim. Itu toke bukan toke, Mas. Hah? Itu setelah itu ya, mungkin ya kalau ada bahasa mata gaib kami udah dibuka lah, telah dibuka. Bukan toke, ya lagi main dia. Anak bayi. Bentuk itu berubah jadi yang penglihatan saya, supir sama Pak Jarod. Sama Pak Lim tuh dikasih lihat akhirnya. Pak Lim tuh namanya mungkin kepercayaannya beda ya, antara percaya dan nggak percaya. Itu berubah jadi anak bayi, Mas. Hulek kalau saya bilang. Tahu kan film Huluk? Anak bayi bentuknya itu. Lagi tiduran di atas kolam kecil itu yang berisi air kobakan kecil. Warnanya hijau badannya. Ini nengok begini doang nangis. Itu, Mas, kalau ditransaksikan total yang harus dibayar Pak si Lim ini hampir 10M lebih. 10M? Hampir 10M lebih. Karena per kilonya itu berapa gitu. Saya nggak tahu pokoknya hitungan itu udah segitu. Karena Pak Lim dari Jakarta tuh sudah bawa uang 3 koper. Bawa uang cash 3 koper, kita mampir di daerah Tamrin itu, Mas. Di Capital Bank, ambil uang. Jadi kita tuh bukan cuma bawa manusia ini, duit itu yang kita bawa. Bawa kendaraan itu isinya duit. Habis 10M minta uang cash. Sebanyak apa tuh? Oh, koper yang segini-gini. Iya. 3 koper, Mas. Itu komisi, kalau sampai terjadi transaksi itu, komisi saya 2,5% dari total transaksi yang diberikan oleh Pak Lim. 10% dari si Pulan. Si Pulan itu berani ngasih 10% komisi kita. Buat saya, Pak Jarod sama Pak Dhani sama si Alfon. Di situ kita kaget, Mas, ngeliat tuh token. Astagfirullahaladzim. Wah. Akhirnya kan Pak Lim dikasih pilihan sama Pak Dhani, terus Pak Jarod. Karena yang agak pasif pada saat itu ya, bukan saya nggak bisa bahasa Inggris, tapi karena saya menghargai Pak Jarod pakai bahasa Inggris, walaupun ada sedikit Chinese bahasa Chinese. Kalau lu lanjutkan artinya gini, lu punya anak di rumah, Lim? Oh ada, anak gue cewek 2, cowok 3, jadi dia punya anak 5. Ya yang 3 ini masih kecil katanya, yang 2 kembar. Sekarang, oke lah Lim, mungkin bahasa dia gitu ya, bahasa gitu. Ini kalau lu transaksikan, entah lu percaya atau enggak, ya kalau memang terjadi kejadian, anak lu kan ada yang diambil oleh gaib, dia bilang, ditukar. Di situ kita nggak ada yang mau. Pak Dhani cuma nyenggol saya. Ingat anak, ya Pak Ji. Udah. Gagal itu. Habis zuhur kita check out langsung. Pulang balik kanan Jakarta. Gagal dong harapan saya buat punya uang. Pupus lagi dong harapan saya buat punya uang. Ya kan buat bayar utang. Mungkin stres kan saya, Mas. Stres saya udah pusing, ya Allah. Pak Dhani sih cuma sabar. Gitu aja. Ya mungkin dia sudah tahu lah rasa penglihatan dia apa yang ke depan itu jadi. Udah jalan ini, ya kan orang semakin hari semakin banyak yang nyari. Kan kita udah pusing, Mas. Stres ya. Masa ikutin aja Pak Dhani mau kemana. Akhirnya terakhir ada satu jalan katanya. Tapi ini harus jalan sendiri. Gua nggak mau kebagian dosanya katanya. Apa Baji? Kita ke Sukabumi yuk katanya. Kita silaturahmi ke Kang Ujang. Namanya kita sebut aja Ujang lah. Teman karib atau teman seperguruannya Pak Dhani katanya. Ya berangkatlah saya.
kebetulan kakak tiri saya masih ada kendaraan gitu kan. Bang, yuk berangkat ke jalan-jalan. Ya kan orang paling seneng traveling jalan-jalan gitu ya. Oh yuk, jalan. Jalanlah kami. Pertama itu kita silaturahmi dulu. Sampailah di Pelabuhan Ratu Sukabumi di belakang Karanghau lah. Pertama ke Karanghau dulu, kita Karanghau terus ke daerah yang Hotel Nyai Ratu. Oh iya. Nah, kayak Pelabuhan Ratu gitu kan. Nah, di situ nggak jauh lah. Hotel, nih rumahnya si Abah nih ada sekitar paling 300 meteran lah. Ya ada rumah gitu. Ngobrol lah kita, karena rumah utamanya itu ada di atas dan juga kecil, kita tamunya ada berempat gitu kan. Jadi Abah ngajakin, ke sawah yuk. Memang agak turun sedikit nih jalan raya, nih agak turun dari rumah si Abah turun. Nah sini nih sawah, itu tebing lagi tuh baru pantai langsung. Jadi enak kan gitu pemandangannya sih, buat refreshing. Udah ngobrol curhat. Gimana Bah? Ya udah ntar malam kita ngobrol katanya. Nah, Pak Dhani menceritakan lah keluhan saya. Ya udah, coba sok kalau mau jalanin katanya. Kalau emang pernah jualan sate gagak aja berani, masa ini nggak berani katanya. Ya udah. Ya, saya udah mengiyakan. Dibilang, nanti pas hari lahir kamu, sebelum hari lahir kamu kesini lagi ya. Jadi catetin tuh Mas, saya dikasih syaratnya harus saya bawa 1 buhul Gunung Kawi di situ, terus dupa, terus minyak Javaron, minyak Maghribi, ya terus apel jin. Nah, yang pasti syarat yang paling utamanya adalah 2, foto sama tulang sapi dari mulai paha sini bagian kiri belakang sampai ke lutut nggak boleh putus, hanya tulangnya aja ya, nggak ada dagingnya gitu loh. Nah, tulang sama foto siapa saya tanya kan, pokoknya foto orang atau siapa yang paling lu benci. Udah si Abah ini. Udah, saya konsul dong sama badan ini. Ya lu merasa disakitin sama siapa? Ya, jujur kalau saya yang paling sakit hati, saling sakit hati sampai sekarang ini yang saya tidak bisa redo. Sampai orang tua saya jatuh sakit, jatuh bangun segala macam. Mantan istri saya, si Dewi. Ya udah bawa ya fotonya. Gitu loh. Saya bawa lah tuh 2 lembar foto itu. Dilarangnya kebetulan 1 minggu kemudian itu adalah hari lahir saya lah, minggu depannya gitu ya, hari Senin. Jadi saya sebelum hari Senin itu, jadi kita berangkat tuh hari Sabtu sore. Nah, malam minggu lah ya, di sana kita malam mingguan dulu, ngobrol di saung. Kita bakar ikan gitu loh. Tapi sebelum itu saya dimandiin dulu pertama. Pada saat saya nyampe, habis asar itu saya dimandiin. Jadi di belakang rumah Abah ada pohon besar, ada kayak telaga kecil lah, sumur gitu loh. Di situ saya dimandiin dulu sama Abah. Karena saya mau ritual nanti itu kan. Saya dimandiin. Di situ dimandiin tuh, saya lihat jelasnya itu gini. Abah itu tangannya normal loh, biasa. Layaknya manusia biasa ininya telapak tangannya gitu. Pada saat kan ada pakai air kembang aja kan dimandiin. Tapi saya harus nyebur sendiri ke dalam telaga itu. Cuma segini kok dulu. Mandi. Saya mandi gitu kan. Itu ya yang lagi nyendokin, nuangin air, ngusapin di belakang. Yang saya rasain apa ya? Sisik, berasa sisik yang ngusap. Saya gosoknya gitu. Sisik. Iya berasa tangan Pak Ujang ini, saya sebutnya Pak Ujang. Tangannya begini loh biasa. Tapi yang saya rasakan tuh sisik, kayak berasa sisik. Oh maksudnya bersisik tangannya? Iya. Oh. Kan aneh Pak. Yeah. Dia salaman sama saya normal kok biasa. Yang saya rasain. Ini nggak bersisik sama ada kayak macam kayak kuku. Jadi kalau kena gini berasa kuku itu. Saya kan begitu. Di situ Abah memang sudah bilang kalau apapun yang kamu rasain, apapun yang ini jangan pernah menyebut nama asma Allah. Itu loh. Udah. Itu dimandiin sih. Itu semua itu sampai digosokin semua. Si Pak Ujang. Terakhir saya digosok pakai jeruk kurut. Gosok saya.
rasakan kukunya yang di sini mah. Udah ya katanya. Istirahat sana. Udah habis mandi saya istirahat lah. Malam pertama itu saya nginep malam minggu. Pertama ada kuntilanak lewat mas. Kita lagi di saung. Kita lagi pada mau bakar ikan. Karena saya sempat beli ikan dulu di Pelabuhan Ratu. Karena saya punya pendana sehari itu saya tidak punya uang apa-apa, tidak punya modal apa-apa ya. Pendana saya si Alfon. Oke. Wan ini karena dia orang ada. Dikasih lah waktu itu saya dikasih kalau nggak salah 5 juta. Modalin. Lu kalau gue mau lu jadi temen gue sukses. Mau jalan setan ke arah ini gue maunya sukses. Yang stres mulu. Udah. Kita belilah. Itulah yang saya buat modal di persyarat. Kan apel jin mahal lah. Sebelah aja waktu itu masih harga hampir 3 juta. Apel jin kan bisa beli di daerah Condet itu saya belinya. Belum minyak japaron yang satu gitu. Kan udah mahal lah tuh ya. Udah belilah kita Pelabuhan Ratu. Habis Isya kita bakar ikan. Kebetulan yang seksi repot tuh kakak tiri saya ya, kakak saya lah ya. Udah itu jadi dia ada rak piring lah ya, rak piring. Terus itu ada kalau orang zaman dulu tuh apa sih kalau buat masak hau kompor yang yang buat bakar pakai kayu. Tapi bentuknya kayak batu gitu ya. Ada hau. Dari itunya. Itu dia ngeliat kuntilanak sama pocong itu mukanya gantian. Yang satu mukanya gosong, yang satu mukanya hancur gitu loh. Kakak saya kasih lihat. Itu loh. Kata si Abah, jangan ada yang ini. Biasa aja katanya. Ya namanya orang nggak ini kan dia kaget ya. Kalau saya sudah dikasih tahu, saya juga lihat. Padahal ini kan kalau memang namanya orang spiritual itu kan dia cuek aja, dia cuma ngerokok, ngesap, ambil wirid. Kalau saya kan nanti kalau saya udah dikasih tahu, tapi kakak saya kan lari. Waduh, udah. Nah setelah jam 9 itu ada satu kuntilanak lagi lewat di atas kita punya saung. Terbang itu ke seberang, karena sebelum tebingan ada jalanan ke sawahnya warga lah. Di situ ada pohon, kalau jauhnya jinjing lah, pohon jinjing ya, pohon jinjing. Di bawahnya ada pohon salak sama pohon bambu. Itu kuntilanak tuh bolak-balik aja. Kedengeran suaranya, bahkan saya aja lihat kok. Teruang sini. Coba kesana lagi. Itu kayak macam megang sarung tuh. Iya. Kuntilanak terbang tuh kayak megang sarung, digini sarung. Itu Pak Dani bilang nyeletuk di malam minggunya itu, malam pertama itu. Tuh kalau yang berani ngapain repot-repot ritual? Kejar aja tuh kuntilanak. Itu bawa duit itu katanya. Duit, Pak. Itu sarungnya itu duit, sarung yang buat orang sholat. Katanya, tapi udah dekil, kuntilanak udah dekil bener warnanya juga. Itu sarung. Kakak saya udah ketakutan, udah nggak berani lihat tuh kunti. Saya sih lihat. Padahal dia lihat enggak dia. Duit nih. Aku itu loh. Kata Mbak ini udah berani di. Ya kalau dia nongol lagi sih saya berani Pak, kayak gitu aja. Nah, malam besoknya hari Minggu sore saya habis asar saya mandiin lagi karena menjelang hari Senin malam Senin kan. Malam kedua itu udah habis asar saya dimandiin lagi, hal serupa itu terjadi lagi lah, saya dimandiin dengan yang tangannya bersisik, ada kukunya. Padahal yang mandiin si Abah Ujang. Nah, malam kedua itu kita cuma masak, ibaratnya ngeliwat aja lah kita masak di saung. Kata Pak Dani, ayo tes, bandingnya tuh kuntilanak datang lagi. Ilahi ta'ala itu, saya kejar itu. Saya kejar, saya lihat dia turun dari pohon sengon, dari pohon jinjing itu turun ke bawah pohon salak. Dari antara saya kejar itu, pertama dia udah loncatan, saya kejar terus itu. Cuman suruh bawa daun, apa sih kan, keler ya? Pohon keler tuh, yang Pak Dani boleh patahin, nih bawain aja nih. Kalau ini sabet aja kalau ini gitu. Kalau dia bisa ini lu sabet lu ambil sarungnya. Bawa sini gitu. Turun pokoknya. Situ turunnya di sini. Saya kejar itu. Demi Allah itu saya kejar. Dari antara saung turun sedikit itu ada kali kecil.
buat air irigasi ya, karena airnya juga memang lewat di samping saungnya Abah ya, air bersih lah itu buat cuci piring kita kalau masak itu lewat itu ada kayak itu jaraknya paling dari sini ke situ lah. Itu kuntilanak itu di situ Mas, di pohon salak itu ketawa aja di tengah. Sebelum saya mau loncat dia yang mau nerekam saya. Situ saya nyebut astagfirullahaladzim, gagal lagi, bias hilang itu. Bau itu kukunya kelihatan benar Mas. Dia malah yang mau ngerekam saya, dia mau yang mau loncat dari sana ke saya. Saya kan jadi kaget gini kan. Wah, masuk. Loh kata Pak Dani, pakai nyebut istighfar. Kalau kagak mah cuma nakut-nakutin doang, katanya ngerekam. Lu dibagi itu, tinggal sabet itu. Aduh, udah Pak, namanya kita kaget, refleks. Itu semua itu baunya, juga lah. Bau amis, bau nanah rasanya itu kan. Ya kalau kita udah depan gitu Mas. Tinggal saya nyebrang ke dia, sabet dia, sarung itu udah kita bisa ambil gitu loh. Udah balik kata si Abah. Udah saya naik lagi ke atas, ini jalannya enggak, ya lumayan jauh lah. Kita 20-30 meteran ke saung Abah. Udah, duduk, istirahat aja udah. Besok malam kamu ritual katanya. Istirahat. Nah di Senin pagi, karena kan itu hari lahir saya Senin ya, jadi kan saya harus ritualnya hari Senin malam ke malam Selasa. Pas, itu tuh wetonnya saya pahing gitu loh. Udah malam ritual. Nah sebelum ritual saya dikasih tahu lah tata caranya. Di situ habis asar, itu habis mandi lah itu, sama hal yang itu juga jadi. Nanti sebelum ritual, kamu sholat hajat 2 rakaat. Tempatnya nanti si Kiki lah ya, saya sebut namanya Kiki itu anak buahnya si Abah. Berarti si Abah yang biasa menyiapkan segala sesuatu lelaku persiapan ritual. Nanti tempatnya ntar si Kiki yang antar katanya. Soalnya, nah ini kamu apalin dulu wiridnya, niatnya pun saya dikasih tahu gitu. Saya sebut boleh, saya untuk doa wiridnya gitu. Boleh. Wiridnya itu pokoknya jangan putus katanya. Saya sebut dulu. Qala ifritu minal jin wa ana atika mimma qaumima ya hayyu ya qayyum. Itu dari mulai jam 11 sampai selesai ritual nggak boleh putus itu. Nyambung terus. Harus nyambung terus. Qala ifritu minal jinni wa ana atika mimma qaumima ya hayyu ya qayyum. Qala ifritu minal jinni. Ya udah itu harus sampai selesai. Syaratnya satu, apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu rasakan, jangan pernah kamu pejamkan mata. Ada yang dengar suara barusan? Ada yang dengar? Bukan. Ada yang dengar? Enggak dengar? Jadi gitu kan, jadi nggak boleh. Jadi sebenarnya kalau begitu nggak boleh saya sembarangin. Saya juga tadi saya mau kesini, makanya saya bilang tadi kita kayak dibikin blank karena saya belum pamit tadi sebetulnya. Kalau saya tadi sadarnya itu ya, saya belum pamit, saya bilang istri. Pada saat saya bilang istri, ini kalau emang masih jembatan nggak ketemu ya Mbak, saya pulang, kita pulang udah. Tadi udah saya bilang gitu. Di situ karena saya belum, dari hati saya belum pamit sama yang itu saya bilang. Ini barusan. Masa sih orang suaranya gede gitu kok kalian nggak ada yang denger sih? Sumpah. Suara si Mas bawah ya? Bukan, suara perempuan marah. Ya, gini lah, udah jangan. Ini. Suara kenceng lagi dari sini kok. Di situ suaranya, iya. Udah. Jadi wiridnya itu. Jadi apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu rasain, jangan pernah memejamkan mata sama menyebut asma Allah. Udah. Qala ifritum minal jinni wa ana atika mimma qaumima ya hayyu ya qayyum. Qala ifritum. Qala kepada jin ifrit artinya kan dari cara bahasa. Udahlah. Demi saya. Situlah. Udah. Sama niat sholatnya. Kalau kita sholat 2 rakaat kan misalnya mau sholat apa? Sunnah. Usolli sunatan hajat. Qala ifritum belakangnya.
Aduh. Diganti nih. Diganti, Pak. Diganti. Itu pada saat sholat, saya cuma hanya baca itu aja. 2 rakaat. Nanti kalau pada saat kamu sholat, ada yang datang, entah itu binatang apa, kamu jangan kaget ijabah. Sama pesan terakhir, kalau memang di waktu yang sudah ditentukan kamu tidak kuat, gak boleh teriak. Misalnya kita udah lagi wirid, terus karena banyak kejadiannya, kayak saya kan ada barengan waktu itu, yang dipegang sama Pak Kiki ini. Dia ada di utara, saya kan ada di sisi barat. Dia taruh tempatnya itu nggak jauh. Gitu. Dia itu masuk jam 11, setengah 1 udah teriak-teriak kabur. Gagal ritual dia. Nih. Ya mungkin lah itu. Itu loh. Iya bah, saya bilang. Udah siap mental, siap bah. Karena kan nggak boleh menyebut asma Allah kita di situ. Apapun itu, mau bilang insya Allah atau apa gitu kan nggak boleh. Pantangannya itu aja. Habis maghrib itu Abah kerenyan lah di belakang rumahnya. Karena Abah juga habis narik uang gaib. Saya lihat sendiri uang gaib Abah itu di dalam kardus. Abah ambur nih, oke. Saya belanjain uang, uang dari Abah itu. Jadi, mau punya rokok nggak? Ada sih bang, tinggal dikit nih. Ini beli rokok dari uang itu, uang gaib yang habis Abah tarik. Nggak tahu itu punya siapa? Katanya bukan punya kita, ini katanya punya orang. Tapi kalau hanya untuk beli rokok aja sih beli aja san. Saya beliin di Indomaret jadi duit nah. Itu saya beli rokok 1 slop, beli makanan segala macam gitu. Jadi duit itu. Tapi katanya besokannya laporannya dari saya ingat pegawai Alfanya itu si Denny. Bang kemarin duitnya berapa sih? Lah, ya duit gimana sih? Lah kalau dia tuh CCTV gitu ya. Dulu kan CCTV baru memang lagi ada-adanya ya. Dia tuh aja tuh. Enggak, masa katanya duit saya masa saya kira mau setoran kata dia kurang. Ada daun katanya 7 lembar. Saya nggak ngerti harus saya beli pakai duit kok saya bilang. Ngaco aja saya bilang, mau nuduh siapa? Enggak saya nggak nuduh sih, cuma nanya doang. Nah terakhir duit abang yang beli belanja banyak katanya. Ada yang belanja bukan saya sama abang tiri saya. Udah, Abah bakar sesuatu. Habis sisa kita turun ke saung semua. Itu kuntilanak masih balik aja. Yang pocong lah, yang digerojokkan air, yang mukanya gosong itu, semua ada di situ sudah saya. Dulu setan lah. Dah masuk jam 10, Abah ngasih air minum sama buat cuci muka saya. Situ minum dihabisin, basuh muka sampai kepala, ke kuping, tangan. Udah, ya Bah, siap. Udah siap di. Syaratnya udah. Ini Bah, fotonya mana? Sama terakhir tuh uang 100.000. Jadi syaratnya itu saya ulang ya, minyak, yang ininya aja ya, minyaknya nggak usah saya sebut, tadi sudah saya sebut. Minyak, apel jin, buhul gunung gawi, terus dupa, sama tulang kaki kiri, foto, sama uang 100.000, sama karung, 10 karung. Karung yang besar, paling besar. Udah. Nah dikasih tahu tata caranya. Dari awal sholat, kalau kamu ketemu ada binatang apapun, jangan pernah kamu usir, pokoknya kamu harus kusuk sholat. Jangan ada hiraukan, mau macan kayak itu, mau beruang kayak mau apa kayak, jangan pernah dulu. Udah ini. Ya Bah. Nah. Masuk. Nanti kalau pada saat lelaku wirid, ada yang numpang maka atau apa, jangan kamu hiraukan. Tapi kalau kamu sudah ketemu si penjaga aja sih abahnya orang. Ya ciri-cirinya memang sudah dikasih tahu. Dia orang potongannya kayak keraton zaman dulu gitu ya. Nah, hal yang harus pertama kamu kasihkan adalah foto. Atau terserah antara foto dulu atau uang dulu kata dia. Lo kasihkan, gak usah banyak ngomong, kasih aja gini. Tapi sambil wirid lo. Kasihkan pertama itu kalau nggak foto uang, kedua karung. Fungsinya, artinya gua dari bangsa manusia nih mau minta uang ke bangsa lu.
bangsa kalian nih. Uang tuh bentuknya seperti, karena mereka kan kalau bahasanya Abah tuh mereka tuh nggak kenal yang nama uang. Nggak kenal lah ya. Kasih contohnya. Uang yang 100 ribuan nanti di meja di nampan itu kasihkan ke dia, itu contohnya gitu. Karung itu fungsinya apa? Ini tempatnya. Barang transaksinya apa? Fotonya kasih. Yang orang yang lo benci ini. Di situ. Itu fungsinya. Ya bah. Ya, masuklah saya kasih sama si Kang Kiki ini kan. Masuk. Itu saya masuk tuh cuman karena namanya pinggir pantai kan, pohon cuma hanya alang-alang, masih kayak pohon tebu. Nah, tapi kan itu alang-alang ya. Kalau saya bilang alang-alang yang tingginya kan dari 2 meter 3 meteran. Kanan kiri orang masuk, sekitar jarak ada 10 meter sampai 20 meteran. Di situ ada kayak macam gundakan tanah lah ya. Di situ gunungan tanah. Di sini ada pohon. Di sini nih baru ya seperti inilah nih posisinya. Ini karang, dinding batu karang. Jadi saya sholat itu ngadepin ke sini. Karena sajennya ada di sini. Saya masuk dari sana kan. Itu alang-alang. Saya sholat dari sini. Ini sebuah pohon. Entah itu pohon kayak pohon ninja atau pohon kopi lah, saya nggak tahu. Pokoknya ada satu pohon, itu aja pohon itu. Kecil, nggak besar pohonnya pun. Pohon cuman bodi segini kok. Situ. Itu memang banyak bekas sajen, banyak di situ. Nah di situ, di sininya tuh ada gundakan gitu. Nah udah sajen di sini, saya datang. Hal yang pertama, saya wudu. Memang saya datang masuk tuh udah wudu. Wudunya pun dari awal udah berseberangan lah. Kalau kita kan gini. Kalau dia nggak dari kaki dulu malah. Kaki ikutin sebaliknya dari orang wudu aja ya. Oke. Ya, sholat lah saya. Ada sempat sholat itu karpet merah gitu, panjang gitu. Udah sholat, nanti kalau pada saat wirid saya harus ngadep ke arah batu gundukan yang itu. Karena sajen kan di sini. Ini kan tebingan nih, batu karang. Jadi saya nyender di sini tapi nggak boleh nyender. Udah. Ya sholat. Pertama yang saya temuin itu adalah anak kucing. Karena Abah kan memang udah bilang kalau apapun pada saat lu sholat, ada binatang apapun yang pernah lo hiraukan. Ada. Itu anak kucing datang lah. Saya lagi sholat. Di rakaat kedua itu dia. Cik. Duduk. Makan ke sajen. Ndes sajen. Pada saat setelah saya sujud, duduk ibtidah kedua. Itu logika. Kucing makan kembang mawar merah. Lagi ngunyah mawar. Udahlah saya pikir saya. Langsung saya suruh wirid. Gala ifritu minajin nih. Udah ngadepin ke sana nih sajen. Udah ngadep ke sini kan. Saya duduk sila gini mas. Sekitar jam, itu dari jam 11 ya. Saya udah hampir setengah jam atau 1 jam. Yang pertama datang itu adalah suara orang jalan. Kosek. Namanya kesenggol alang-alang lah. Kan suara itu dulu kan yang pertama datang. Dalam hati saya gini, ini suaranya aja segini. Kalau binatang pasti ada langkahnya kan, bukan 2. Kalau binatangnya masih ada gitu. Ini jalan seperti orang jalan. Saya udah bisa bayangin kalau itu di jalan gitu. Datang ke situ, tutup yang pertama tuh yang saya tahu dia datang tuh tutup kopi jatuh. Detik. Ada suara. Saya mau apa itu nggak boleh ini, pokoknya tetap saya harus nggak boleh menjamkan mata, saya harus tetap wirid. Cuma hanya suaranya aja, wujudnya nggak ada mas. Pernah dengar suara tulang dipatahin? Iya. Kayak macam digigit tulang sapi itu, suaranya kerok. Saya tetap udah nggak peduli dah. Ilalahnya itu lagi suara dia makan, kayaknya dia duduk di pangkuan kita ini gitu loh mas. Kalau kita lagi sila ada orang duduk, kita di mangku, kan berasa mas? Iya. Udah, wah saya diem mah, kok berat bener.
datang lagi. Yang kedua itu selendang. Yang kedua itu kayak selendang lewat. Saya tahu itu selendang karena sempet di depan saya. Warnanya ungu. Yang pertama itu selendang ungu. Itu wangi, udah dia datang. Setelah itu dia pergi, gak lama selendang hijau datang. Udah suara itu. Karena saya benar-benar ngelihat itu kalau selendang itu sekelebat aja, gitu. Udah, dia kayak semacam nabrak tempat sesajen itu, sesajen yang apel jin itu. Karena apelnya itu geser, gitu. Kayak semacam itu, yang hijau itu nyamber itu. Kalau yang ungu itu hanya nyamber minyak dari Japaron. Yang ungu itu kayak nabrak minyak Japaron, karena minyak Japaronnya itu agak jatuh gitu dari tempat yang itu. Udah, itu lama-kelamaan kok saya bilang, mana yang nongol penjaganya, dan waktu saya mengharapkan cepet deh nongol gitu loh, cepet nih, kaki saya udah nggak kuat. Setelah dari mulai selendang itu datang tuh berasa ada yang duduk lagi satu di sebelah yang kanan, entah yang ini. Tapi kalau yang hijau itu saya lihat dia pergi. Kalau itu saya, karena apa? Dia perginya kelihatan gitu, serut. Kalau yang ungu ini berasa melilit, kayak berasa ke saya gitu loh mas, kayak orang kita ditutupin kain gitu sih rasanya kita. Kalau sambil lilit, tapi ya hanya rasa aja yang kayak, wah kok tuh duduk berasa duduk saya mau. Makin kelamaan udah lewat, ya saya nggak tahu jam berapa ya itu, pokoknya udah jam berapa, pokoknya perkiraan aja udah hampir lewat jam 12 lebih. Itu kaki rasanya udah makin gak kuat, karena apa? Gak lama itu kucing itu balik lagi ada di tengah, di pangkuan kita yang tengah mas. Jadi saya lihat dia berwujud, kalau dia memang dia berwujud, yang lainnya yang ini kanan kiri nggak berwujud. Kita lama-lama kan kerang bagi kita, orang rasanya. Selang 15 menit barulah si penjaga itu ada wujudnya gitu loh. Makanya dia dari tadi itu sudah ada di depan kita. Di lalahnya saya tidak ini, tidak apa. Pada saat saya itu, saya tidak kasih apa yang tadi Pak Danis perintahkan. Karena kaki saya berasa saya sudah tidak kuat. Matanya yang penjaga itu mocop. Cuman ngegantel kayak sehelai rambut. Cuman blek gitu doang, dua-duanya kanan kiri. Itu udah kelihatan ininya nih pakai kayak macam kalau jorong itu kan kayak keraton tuh ada kayak gelang yang di sini tuh. Iya. Kanan kiri kelihatan, tapi warnanya itu putih terang. Dia duduk begini, ngeliatin saya. Pas matanya begini, saya nyebut astagfirullah, saya kayak ada yang banting ke karang. Wah, kayak astagfirullah. Situ hilang semua itu mas, yang tadi kata itu. Hilang itu tempat sesajen pun, yang kopi itu tumpah. Hilang semua itu. Karena kata Abah, kalaupun memang kamu gagal, jangan pernah teriak. Atau jangan pernah lari. Karena lari kanan kiri jurang. Kalau kita teriak, kita sama juga mengganggu alamnya mereka kan. Dengan suara kita yang bilang, disitulah. Udah saya keluar aja. Ya gagal. Saya udah nyebut astagfirullah di situ. Kayak ada yang dorong saya kok. Saya bukan masalah kaget, tetapi saya berasa ada yang dorong gitu loh. Saya ini kayak ada yang dorong, ini saya kepentok ini, batu karang di samping saya itu. Wah, aduh, astagfirullahaladzim. Gitu, ya refleks kan, namanya kita muslim. Keluar. Mas tahu, syarat lelaku itu bisa berhasil atau enggak, itu hanya sampai jam 3. Dari jam 11 sampai jam 3. Karena kan jam 3 kalau di perkampungan itu kan pasti udah mulai banyak orang ngaji kan di speaker. Itu sudah kedengaran suara orang ngaji. Saya kurang cuma 3 menit sampai 5 menit tuh. Saya udah mau berhasil. Saya udah bisa berhasil. Cuman saya tidak sempat ngasihkan yang tadi foto. Iya. Persyaratannya ya. Persyaratan terakhir itu aja udah. Abah aja sampai geleng-geleng. Ah, kok keluar di? Saya nyebut asmaul bah. Saya nyebut istighfar. Aduh. Satu kata dari Pak Dani cuman. Nggak diridoin sama leluhur lu, sama leluhur kamu. Oh, udah. Yang penting saya kan bukan mau ngajar mesin, kata saya cuma ngasih ini.
seperti apa pembelajaran buat kamu. Gitu ya. Artinya disitulah saya mendapat pembelajarannya gini. Ya laluilah jalan yang udah lu laluin. Jangan pernah lu tuh tengok kanan kiri. Memang orang itu dilihat sebelah lu senang, sebelah sini lu bahagia, berkecukupan hidup, yang sebelah kanan lu ya mewah hidup. Tapi kan kita nggak tahu di belakang itu. Kita pun di depan kesusahan kita kan nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Kan gitu. Iya benar. Itu pembelajaran saya dapat. Jadi laluilah jalan yang udah lu lalui, walaupun itu ada kerikil, ada air, ada api, udah laluin sabar aja. Kuncinya sabar. Sama seimbangkan hati sama pikiranmu. Kunci dari menyeimbangkan hati dan pikiran adalah sabar. Buah sabar adalah apa? Ya tenang hidup. Kalau kita sudah bisa menyeimbangkan hati dan pikiran, berarti kan kita bisa membedakan antara yang baik dan yang tidak. Ya enggak? Itu aja. Jadi kalau laluilah jalan yang udah laluin, artinya apa? Udah, jangan pernah punya sifat penyakit hati lah kalau bahasanya. Angkuh. Bukan angkuh, iri, dengki. Iya. Oh iya benar. Iya, iri, dengki, ya kan? Terus apa lagi? Ya pokoknya buanglah sifat yang ada di hati, karena itu yang bisa menjerumuskan manusia katanya. Itu pembelajaran 2 poin itu yang sampai sekarang ini saya dapat. Itu udah pulang ke Jakarta tuh udah stres, sudah bukannya ini tapi pembelajaran saya dapat stres itu, Mas. Hari pertama, kedua, ketiga itu di rumah itu saya melihat setelah, karena saya tinggal waktu itu saya tinggal rumah saya sendiri. Saya masih ada rumah orang tua, saya tempatin sendiri. Di situ ada rumah itu ada 3 kamar sama 2 ruang makan. Sama ada tempat cuci pakaian tuh, cuci pakaian kering dan cuci pakaian basah lah. Artinya dapur basah, dapur kering. Iya. Itu loh. Itu saya sendiri. Saya di situ. Di situ tuh saya lihat apa? Ada tumpukan uang di bawah kasur saya. Duit. Tapi nggak bisa diambil. Ada wujudnya, tapi nggak bisa diambil. Di bawah kasur saya. Habis maghrib itu. Hari kedua ya, setelah saya pulang dari Prabuana tuh. Sama saya malamnya itu, pas malam ketiga saya dimimpiin sama ada perempuan di atas perahu. Dia nggak manggil saya, pakai bajunya ungu. Bajunya ungu. Bajunya ungu, semua ungu. Ya itu selendang yang sempat saya lihat itu. Saya konsul ke Pak Dhani. Mbak, kalau yang ungu dia suka dengan dia misalnya suka lah sama saya, gaib ini. Jadi mau ikut saya. Ya maaf sampai sekarang ini ya dia masih ada di saya. Makanya kadang-kadang kalau saya apapun yang saya lakukan dia pasti ada. Dia pasti ngasih tahu sama dari mbah saya juga gitu, bahasanya gitu. Nah kalau uang ini mau disempurnain nggak? Apaan Pak? Ya orang di mimpi itu dia minta kelapa hijau 5 butir. Syaratnya kalau mau pakai uang itu sih apa? Kelapa hijau. Iya. Udah ntar malam mau di sini mau disempurnain nggak? Ya siapanya kagak mau, kelapa tinggal beli gitu kelapa hijau. Saya pikir saya gitu ngomong kepada Dhani. Lalu katanya. Kelapa tahu nggak kelapa hijau apa? Orang muda hijau lagi kelapa hijau muda. Kepala anak-anak. Jadi kalau bahasa kita tuh kelapa hijau, kelapa muda hijau. Kalau dalam bahasa gaib itu adalah kepala. Itu. Mau nyiapinnya, nyempurnainnya. Kepala anak siapa lu mau panggil? Oh, kok kepala? Ya itu artinya. Oh kagak ada, Pak. Kagak. Yang pulangin. Saya bilang gitu ya. Pulangin gitu. Ya udah ntar aja. Ntar malam saya ke rumah. Ya. Ada Ani ke rumah. Memang saya selama dari hari pertama saya nggak ada apa-apa. Kedua baru ada mimpi. Hari ketiga ada penampakan tuh si Kunti yang saya kejar-kejar itu. Terus yang terakhir kuntilanak merah itu, dia adanya di kamar mandi. Wah itu yang tiap malam itu ganggu bener gitu. Di rumah saya itu tiap malam itu. Akhirnya Pak Dhani datanglah ke rumah. Karena itu malam Rabu kalau nggak salah. Dia bawa garam kasar. Dia lihat tuh uang cuman
uang yang tadinya biasa saya di mimpi saya itu ada di kolong kasur saya. Dan juga kalau habis asar tuh duit berwujud mas. Kalau habis asar aja cuman berwujudnya. Kalau asar tuh udah nggak tahu ada apa nggak, saya juga nggak pernah lihat gitu kan. Tapi kalau asar itu sampai beli tumpah udah gitu. Penglihatan saya doang. Entah itu halusinasi atau ininya saya gitu. Itu ya udah nih. Ntar nih air buat ngepel semuanya. Ini yang terakhir sisa ngepelnya buang di lubang WC. Jadi bukan ngusir sih yang kuntilanak merah itu yang saya kejar-kejar, sempet dia tuh ngerasa marah karena saya ganggu, sempat saya kejar tuh dia malah terganggu, dia dendam ngikutin saya sampai Jakarta gitu kata Pak Dhani. Udah Pak, udah buang lah bisa sih, buang di situ di lubang WC. Udah makin sebulan 2 bulan pusing kan malah kemana nih nyari uang. Mana udah kasih deadline gitu kan, udah hari pas 2 bulan berikutnya saya tuh kayak nggak tahu mimpi atau dikasih tahu apa, pokoknya saya disuruh saya sebut boleh ya, Masjid Kuba Mas di Mahri di daerah Cinere. Itu tanggal 11 itu saya masih kayak tanggal 11 itu. Saya sholat di sana dari mulai zuhur, asar, saya udah nangis, ya saya menghadap lah, saya nangis lah gitu. Padahal ini zaman dulu selalu bilang, kemana aja lu nggak kesini-sini gitu. Saya selalu nanyain lah kalau saya nggak mampir ke rumahnya, karena kadang makanannya masih di rumah Pak Dhani sama Nyak. Nah istrinya, mana lu udah 3 hari nggak kesini? Saya 1 hari 2 hari dari Cilandak ke Dian Almari kan ya lumayan jauh loh jalannya kan. Masih ada motor jelek lah gitu. Hari ketiga itu habis asar, saya habis dari sholat zuhur, saya masih di situ. Saya iseng-iseng bantu-bantu aja mang, sekitar ngepel bersih gitu kan, ya di sini sambil nunggu. Nah makanya itu masjid bukan masjid religi tapi masjid wisata lah kalau bahasa kita. Habis asar itu saya sholat bareng ya. Saya ingat banget, saya sholat itu berempat, jamaah berempat. Orang kantor atau apa. Yang satu ini, disitulah saya kenalan sama Pak Ali. Haji Ali namanya. Saya nggak sempat nanya detail, cuma dia negur saya awalnya gitu. Mas pusing bener, udah makan dong ya. Bahasa bercanda ya. Ntar Pak Haji, ntar. Saya salah. Ngobrol yuk, cari warteg, kata dia. Kebetulan di samping pas mau arah parkiran keluar Dian Almari itu ada warteg, ada warung kopi di samping itu, samping pos kulit. Ngobrol lah saya di situ, ngobrol-ngobrol saya akhirnya kan, ya awalnya saya nggak mau menceritakan apa yang saya rasakan karena beliau seolah-olah kayak udah tahu, ya saya cerita juga lah akhirnya kan, curhat tukar pikiran minta pendapat. Ya udah Pak, jawab semua orang adalah cuma satu, sabar. Saya sampai bilang, aduh bosan banget saya Pak Haji dengar kata sabar saya gitu ini udah, nggak boleh begitu. Nggak boleh putus asa katanya. Semua itu pasti ada jalannya. Allah ngasih cobaan, kalau kamu nggak kuat, Allah nggak mungkin ngasih katanya. Ya cobaan istri, cobaan ini, ya. Itu benar-benar saya udah nggak punya apa-apa. Diambil semua sama istri itu. Yang saya pertahankan cuma sampai sekarang itu ada satu yang disita sama pengadilan itu adalah aset yang saya nantinya diperuntukkan untuk anak saya. Nanti di usia dia kemarin itu 17 tahun, dia baru punya hak untuk tanda tangan pelimpahan aset tersebut. Itu kemarin sudah dilakukan mungkin ya, saya nggak tahu. Karena anak saya kan sekarang sudah alhamdulillah. Dulu saya ditantang sama mantan istri saya, bahasanya mana ada orang laki selesai cerai hari ini besok juga kawin, sampai keluarganya tuh mertua saya pun menghina saya, ulang selesai begini malah bisa ngapain anak lah ya kan. Tapi alhamdulillah Allah punya jalan, sekarang anak saya jadi anggota TNI. Itu 2020 kemarin itu pas COVID, anak saya daftar, saya jadi anggota TNI, lulus man, bintara lah, sekarang bertugas di Surabaya. Itu berkah yang saya dapat. Itu saya lanjut ke Pak Haji dulu ya, terus dari situ deadline yang dikasih bank adalah tinggal 6 bulan. Kalau enggak rumah ibu saya disita sudah, disita pengadilan atau dilelang lah bahasa. Pada saat itu habis asar, Pak Haji cerita, Bang bawa KTP. Bawa Pak Haji, sini saya. Kamu mau kerja? Ya mau Pak Haji, kalau ini mah. Ya udah, ntar 2 atau 3 hari lagi kesini lagi ya, kita janji di sini aja dah katanya. Nah Pak Haji orang tinggal di mana? Udah, ntar gampang katanya.
Itu saya dari mulai makan, dikasih uang 70.000 buat bekal 2 hari sama Pak Haji itu. Ya kan. Dilala di hari yang saya tentukan, saya datang Mas. Iya, dia juga nyuruh dia minta bawa waktu itu minta foto katanya. Foto satu. Backgroundnya kalau nggak salah merah atau biru ya. Karena saya nggak bawa, memang saya lupa kan. Nggak tahu gimana caranya, kata Pak Haji, ntar yang di KTP aja, kalau KTP kan dulu belum pakai iktp ya Mas. Gitu. Itu saya ambil di KTP kata dia. Terserah Pak Haji dah, kasih uang saya 70.000. Cukup-cukupin katanya. Saya juga punya duit tinggal sisa 30. Emang uang 100.000 itu memang diambil 30, saya dikasih 70-nya. Uang kopi, uang makan udah dibayar sama beliau itu Mas. Ya alhamdulillah Pak Haji ya udah sabar ya. Ntar 2 atau 3 hari kita ketemu. Ya pastinya Pak Haji. Ya pokoknya 2-3 hari. Ya namanya 2-3 hari ke depan. Saya kan nggak tahu ya harinya hari apa. Jadi 2-3 hari ke depan saya hitung aja kira-kira. Tiap hari saya kesana aja udah. Ada apaan sih Pak Haji? Penasaran saya. Udah tiap hari itu saya datang ke masjid sholat biasa. Terus mau menjelang ini pulang. Karena rumah jauh kan, Cinere ke Landak ya, jalan lumayan. Udahlah. Pas hari ketiganya itu benar, saya ketemu Pak Haji lagi sholat sama kita, saya cium tangannya ngobrol. Cuman yang di situ yang saya bingung, datang dari mana aja saya nggak tahu, datangnya dia naik apa saya nggak tahu loh Mas. Lillahi ta'ala itu saya nggak tahu. Pas selesai sholat itu sama tempat di warteg itu lagi, sebelah itu warung kopi itu lagi. Saya dikasih tiket, dikembalikan KTP saya, sama saya dikasih uang sangu itu $450. Saya lihat tiket itu tujuannya dari Soekarno-Hatta Cengkareng ke Dubai. Saya semua ke Dubai. Itu yang saya bingung gini. Orang kalau mau ngurus paspor, kan kita harus datang, foto segala macam. Karena saya pernah bikin paspor waktu saya masih enak lah ya hidup. Saya waktu liburan ke Jepang sama itu, saya kan saya harus foto, datang kan imigrasinya. Ya kan? Tapi ini enggak. Tapi paspor sama tiket saya jadi loh. Ada. Tapi saya tanya sama teman saya yang pengacara, masih keluarganya Pak Ruhut Sitompul. Dia bilang kalau memang orang yang udah pernah bikin paspor mah gampang, tinggal datang ke imigrasi tinggal cetak lagi. Gitu loh kan gitu. Apalagi kalau misalnya orang yang bikinin lu punya koneksi orang dalam. Jangan berpikir yang enggak artinya. Namanya dia orang Nasrani kan pikiran dia. Ya pasti Pak Ali itu pasti, karena saya ceritakan jujur itu. Gue besok suruh berangkat bro tanggal sekian. Tiket gue ini tuh gue. Udah. Nah ini bagus lalu kerja katanya. Udah, di hari itu kan saya berangkat itu. Saya berangkat itu mah. Ke daerah Sayyid Ali Dubai. Itu rig. Bukannya outsource ya. Tapi di rig onshore. Kalau outsource itu kan di lepas pantai. Tapi saya onshore. Jadi kilang yang ada di ibaratnya di lahan datar lah ya atau di gurun gitu. Saya itu di PT waktu itu grupnya Enok Group itu perusahaan terbesar kedua, lumayan lah ya untuk masa urusan minyak gitu, engineering. Saya sebagai pembantu engineering. Orang Indonesia di sana itu banyak ternyata, jadi tenaga ahli rig gitu Mas, untuk tenaga ahli minyak itu. Di situ saya ngebantu Pak Venus Lenswe. Terus sampai sekarang masih kenal orangnya. Sampai sekarang itu. Itu tinggalnya di Cikunir, perumahan Cikunir rumah itu, Bekasi. Situ. Saya masih kenal sampai sekarang. Masih silaturahmi sama beliau. Ya saya bingung sampai sekarang itu, siapa Pak Ali ini, Mas? Demi Tuhan itu saya. Setelah dia ngasih tiket dan saya suruh kerja di sana, kamu nanti sudah sampai di Sayyid Ali sana, kamu ketemu ini dari PT Enok Group, bilang kamu dari perwakilan Jakarta diperbantukan untuk helper engineering. Saya di sana 14 bulan sampai 16 bulan karena kontraknya waktu itu tenaga ini kan cuman per 6 bulan gitu. Saya dapat perpanjangan 2 kali gitu.
tiga kali, perpanjangan 2 kali, penugasan 1 kali, 6 bulan, penambahan penugasan tuh 6 bulan. Tapi penambahan yang kedua ini nggak sampai 6 bulan. Gitu loh, karena kerjaan udah selesai. Itu saya dibayar itu 26 juta per bulannya. Allah ngasih jalan itu, Mas. Iya. Berkahnya itu. Sampai detik ini saya nggak pernah tahu yang namanya Pak Ali, kan. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi Pak Venus yang saya bantu di sana, saya masih silaturahmi. Sampai sekarang saya masih silaturahmi. Karena memang saya untuk diperbantukan untuk Pak Venus itu dia dari PT Kaltek. Jadi kan banyak tenaga kita yang diambil untuk tenaga ahli untuk minyak di sana itu banyak. Saya kena Pak Venus, Pak Sigit, saya masih bisa komunikasi. Tapi kalau saya tanya, Pak Ali, kenapa Ali? Pak Ali siapa? Ada yang kenal, Mas. Demi Allah itu, gak ada yang kenal. Sampai detik ini saya nggak pernah tahu itu yang namanya Pak Ali. Wujudnya tuh masih ada di ingatan saya. Omongannya pun masih ada di ingatan saya. Tapi saya tidak pernah tahu, kan. Sampai Pak Dhani pun sampai meninggal, jawab dia cuma satu. Itu yang Allah titipin buat lo kali ya. Benar. Di balik kesusahan ya itulah, Allah pasti ada malaikat pasti penolong. Entah jalannya dari mana pun. Makanya kalau di sini pesan saya itu cuma satu. Sabar. Ya kalau kata pepatahnya Abi, kita jangan pernah ya udah sabar, lalui jalan yang udah laluin aja. Ya sama seimbangan hati dan pikiran lo. Iya benar. Itu aja. Jadi jangan pernah punya penyakit hati. Iya. Iri, dengki. Janganlah. Mau sabar itu artinya kita serahkan aja semuanya sama Allah. Buktinya alhamdulillah selama saya kerja di sana rumah ibu saya aman tuh sekarang. Dan akhirnya semuanya terbayar tuh, Om ya. Oh, alhamdulillah itu. Dari bulan ke-8 saya digaji itu 16 sampai 26 juta. Setiap bulan itu tidak ada yang saya ambil. Karena di situ ada tambahan lagi per jam. Itu yang saya makan di sana selama saya di sana. Oke nih Om, wah nih cerita Terima kasih dari banget Om Adi. udah didengar. Ini cuma sedikit berbagi pengalaman aja. Ini kompleks banget nih ya. Itu loh. Dari awal mula kejadian sampai hingga Om Adi ini pengen ngikut suatu ritual nih yang Ya, betul. Jalan salah lah. bilang nih jual musuh nih Om ya. Kategorinya ya bukan jual sih, kalau jual musuh kita niat kan. Iya. Kayak kita nggak niat. Tapi itu ada bagian dari syarat. Ya kategorinya cuman bukan orang ya mungkin ya bisa juga sih ya, tapi kalau kita jual kan namanya kita niat gitu loh. Bahasanya kalau kata Pak Ujang Pak Dhani. Tapi hingga akhirnya semuanya itu gagal. Gagal. Oke. Kalau bisa saya bilang ini mah ritualnya tuh semacam kayak apa ya, bisa dibilang mendustakan Betul. agama nih Om. Betul. Musyrik. Iya, musyrik ya. Soalnya ketika wudhu aja harus dibalik. Yap. Dan ketika niat pun juga harus ada yang diganti. Betul. Kalau live vitamin aja udah. Wiridnya aja itu aja. Saya sampai detik ini saya masih hafal. Seumur hidup saya hafal. Padahal itu maaf ya, kayak tadi itu ya saya bilang kok ada suara marah. Seperti itu nggak boleh disebut lagi gitu loh. Sebetulnya nggak boleh, jangan. Nah Om, kalau misalnya semua itu benar-benar terjadi, itu bakalan seperti apa tuh Om? Ya kalau dari Pak Dhani ya waktu itu saya. Berapapun uang yang lo dapat, ya lo bisa lo pakai hari itu. Cuman ya maaf, bukan hanya satu kali itu mungkin, walaupun perjanjian lo tuh hanya si Dewi ini gitu loh yang diambil. Bakal meninggal? Banget sih. Pasti. Pasti. Entah itu caranya bagaimanapun, dalam waktu 1 sampai 7 hari dia pasti akan diambil. Makanya uang itu 1 sampai 7 hari belum bisa kita apa-apain nanti. Walaupun bisa didiemin aja gitu. Iya, walaupun bisa kita bawa pulang, kita bawa ini, ya uang nggak bisa diapain 1 sampai 7 hari ya. Tidak ada bahasa sampai si A-nya diambil dulu gitu. Nggak ada gitu loh. Nah, ini termasuknya pesugihan nggak sih Om? Nah, yang kalau dibilang pesugihan, kalau buat saya ya, kategorinya bukan pesugihan, tapi menyekutukan Allah lah sudah. Kita meminta pertolongan bukan sama Allah kok. Kita hambanya Allah. Iya.
secara tidak langsung kan kita minta tolongnya dengan cara yang jahat, dengan punya hati yang dengki, kita ingin membalas perbuatan dia, sakit hatinya dia, itu kan penyakit hati bagi Iya benar. garis besarnya. Ya kan? Makanya kan tadi saya selalu mencamkan tuh itu. Laluilah jalan yang udah laluin. Ya emang Allah ngasih jalan, ngasih cobaan ini loh. Dan akhirnya Om Adi ini sadar ya. Sadar sumpah. Sumpah saya sadar. Saya jadi malah maaf ya mas, sejak kejadian itu tuh kayak Allah tuh nitipin saya tuh, ini loh. Jadi maaf ya mas, kuping kanan kiri saya atau mata kanan saya nih mata, terutama kanan saya. Dia kalau sudah berkabut, kayak macam ada kabut gitu ya. Itu pasti ada yang saya lihat. Sampai detik ini. Kayak tadi saya lagi di bawah lagi makan, saya sempat agak nengok kaget pas Mbak Zulma turun dari tangga. Itu ada, nggak tahu siapa. Nengok dari, iya. Oh, iya cewek emang Dia ada nongok sih. di, Pegangannya dia Om. hmm. Jadi ada di sampingnya ada selalu ngikutin gitu. Saya juga sempat lihat dia tadi, Mbak kayaknya capek banget ya, tadi saya bilang gitu. Itu yang ngomong bukan saya sebenarnya. Ini si Ungu ini ngasih tahu. Iya benar. Itu, jadi saya nggak tahu. Oke nih, Aduh. Om Adi, ini banyak banget nih pelajaran dari cerita dan pengalaman dari Om Adi ini. Sebelum mengakhiri cerita nih Om, punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman yang nonton kisah Om Adi pada malam ini? Kalau satu kata sih, kalau buat saya, ambil dua kata yang apa yang tadi disampaikan sama dua, buat saya ulama lah ya. Walaupun tidak besar, tapi itu anggaplah itu panutan agama buat saya. Pertama, dikala kita dikasih cobaan, kuncinya sabar. Iya. Dan juga ya udah lalui aja sambil kita bermunajat sama Allah. Iya. Ya, jangan pernah tengok ke kanan ke kiri ngeliat jalannya orang begini, kita nggak tahu ya. Artinya apa? Buang penyakit penyakit hati kita. Iya. Tiap manusia itu pasti punya penyakit hati mas. Pasti itu mah. Tergantung kitanya dengki, aja ya. ya iri, dengki, dendam itu udah penyakit hati tuh. Buang. Lalui jalan yang udah kamu lalui, seimbangkan hati dan pikiranmu. Oke. Allah nggak pernah nutup, Allah nggak pernah tidur. Udah itu aja kuncinya. Oke Om, sekali lagi terima kasih. Siap, Om. makasih banyak sama-sama. Oke. Betul, ya mudah-mudahan ada mudaratnya buat yang rekan-rekan juga yang lain bisa menjadi amal jariah kita. Oke, makasih banyak. Betul, udah malam juga ini. Kita ini terima kasih banyak. Oke, mungkin itu aja. Gue Nari pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.